Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallah fa innallaha qad harrama man qala qad harrama nara 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhillah. Alhamdulillah adik-adik sekalian, pada hari ini kita diberikan oleh Allah banyak nikmat, kita harus syukuri, manfaatkan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan semua potensi kita, orientasi kita adalah untuk berbekal sebanyak-banyaknya ke negeri akhirat. Allah sudah menciptakan siang hari untuk bekerja, malam hari untuk beribadah, harus kita seimbangkan, ya. Nah, jadi marilah kita bekerja dengan baik, ya. Apabila urusan yang satu sudah selesai, kita kerjakan urusan yang lain, dan kita tetap mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan mengajak untuk kalian semua untuk membuat proposal penelitian, tesis atau disertasi di bagian kedokteran, biomedik, dan kesehatan, ya. Nah, jadi ini sebagai salah satu persyaratan bagi kalian untuk menjadi seorang dokter spesialis, jadi seorang dokter, menjadi magister atau doktor pun harus melakukan penelitian. Nah, penelitian ini agar berjalan dengan lancar, ya, dia harus berdasarkan protokol atau proposal penelitian. Karena penelitian yang baik itu adalah penelitian yang sudah direncanakan, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang baik, ya. Nah, penelitian ilmiah itu disebut dengan ilmiah apabila dia memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, dia harus rasional, ya, harus sesuai dengan logika dan akal sehat. Kemudian, penelitian itu juga harus empiris, artinya dia sudah beberapa kali diuji dengan metode, dengan tempat yang berbeda, ya, tetapi metode yang sama, itu juga menghasilkan hasil yang sama. Nah, jadi ini syarat sebuah penelitian ilmiah itu dia harus rasional, jadi berdasarkan logika dan akal sehat. Kemudian penelitian itu harus empiris, jadi dia setelah diuji dia tetap mendapatkan hasil yang sama walaupun diuji beberapa kali, ya. Nah, penelitian itu bisa dibagi menjadi tiga sebenarnya. Penelitian di bidang apapun, ya. Yang pertama adalah penelitian historikal. Jadi penelitian ini mengenai masa lampau. Jadi tidak mungkin kita melakukannya sekarang, ya. Jadi kita mendapatkan data dari masa lampau, baik itu dari kepustakaan, ya, ataupun dari data primer dari pelaku sejarah misalkan. Jadi kita mewawancarai pelaku sejarah atau kita menemukan bukti-bukti sejarah seperti itu, ya. Jadi bisa dari kepustakaan sumbernya, dari suatu naskah atau dari data primer yang kita ambil langsung, baik itu dari pelaku sejarahnya atau bukti-bukti sejarahnya, ya. Kemudian jenis penelitian yang kedua itu adalah survei atau yang disebut dengan penelitian observasional. Jadi kita hanya melakukan pengamatan saja pada penelitian ini, tidak melakukan suatu tindakan atau intervensi, maka itu disebut dengan survei atau observasi. Nah, ini penelitian survei ini bisa penelitian survei tanpa kelompok pembanding, jadi kita hanya melakukan deskriptif atau menjelaskan secara sederhana, atau kita juga bisa menarik kesimpulan dari pengamatan kita yang namanya disebut dengan deskriptif analitik, ya. Nah, kemudian penelitian observasional atau survei lain dengan kelompok pembanding itu contohnya cohort, ya, atau case control. Nah, itu adalah penelitian observasional dengan kelompok pembanding. Penelitian-penelitian juga dapat dilakukan dengan memberikan suatu perlakuan kepada objek penelitian kita.
Ini jenisnya disebut dengan penelitian eksperimental, ya. Bisa dilakukan pada satu kelompok, artinya kita melakukan pengamatan sebelum perlakuan dan setelah perlakuan, atau disebut dengan before and after study. Atau bisa juga kita melakukan eksperimental dengan 2 kelompok atau lebih. Jadi ada satu kelompok kontrol, ada satu kelompok yang kita berikan perlakuan, ya. Ini jenis-jenis penelitian. Nah, ini adalah siklus penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan. Jadi masalah itu bisa kita gali dari populasi, ya. Kita menggali suatu ketidaksinkronan antara kenyataan yang ada di masyarakat dengan suatu teori atau yang ada di dalam textbook, ya. Nah, ini misalkan kita mengidentifikasi masalah, misalkan ada suatu penyakit yang menjadi fenomena, misalkan kenapa sih Indonesia sudah merdeka 75 tahun lebih gitu ya, tetapi masalah kesehatan paru-paru seperti PPOK, TBC itu masih merupakan masalah besar bagi negara Indonesia. Itu di mana ininya? Letaknya itu, ya, permasalahannya. Bisa juga kita meneliti suatu faktor risiko, ya, atau kita meneliti isu-isu kualitas hidup. Nah, itu bisa juga. Kemudian kita juga bisa melakukan penelitian di bidang laboratorium. Jadi kita mengidentifikasi suatu masalah, kita membangun suatu solusi, ya, dan kita bisa juga mau merancang sebuah obat, ya, atau sebuah zat aktif yang kita uji efektivitas dan keamanannya pada tabung secara in vitro atau ke in vivo, ke hewan coba, ya. Nah, kemudian penelitian kedokteran kesehatan itu juga bisa dilakukan ke manusia, yang disebut dengan penelitian clinical research atau uji klinik. Nah, jadi ini uji yang kita lakukan pada manusia. Bisa sifatnya intervensi, misalkan pengujian mengenai suatu obat, metode pengobatan, ya, pengujian mengenai intervensi perilaku pada manusia. Nah, ini namanya kalau uji ke manusia itu namanya uji klinik, ya. Nah, kemudian hasil dari penelitian-penelitian tersebut yang sudah melewati berbagai tahapan itu baru bisa diusulkan atau di apa namanya, di approve, diterima sebagai metode pengobatan yang baru, yang baku, ya. Jadi harus melewati berbagai tahapan pengujian dulu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menyusun protokol atau kerangka penelitian dulu, ya. Jadi penyusunan protokol atau proposal penelitian ini adalah hal yang sangat penting karena ini merupakan panduan kita dalam meneliti. Jadi semua tujuan penelitian, kemudian manfaatnya sudah kita rumuskan terlebih dahulu. Kemudian kita sudah menyiapkan serangkaian studi pustaka yang mendukung. Kemudian kita sudah menyusun suatu kerangka teori. Kemudian kita menyusun juga kerangka konsep. Kemudian kita membakukan metodologi yang kita pakai, ya, alatnya, kemudian bahannya, kemudian cara kerjanya itu sudah harus tertulis dalam protokol penelitian. Nah, protokol penelitian ini nanti akan dievaluasi, ya. Kalau kalian di kampus, ya, itu dievaluasi oleh tim penguji. Nah, untuk mendapatkan suatu persetujuan komite etik penelitian nanti akan diuji juga oleh komite etik penelitian. Nah, kerangka dari suatu protokol atau proposal penelitian itu yang pertama itu harus punya judul dulu, ya. Jadi judul harus menggambarkan semua hal di dalam penelitian itu. Ini menggambarkan apa yang kalian teliti, bidangnya apa, ya, kemudian metodenya bagaimana, kemudian uji statistiknya bahkan sudah tergambar dari suatu judul, ya. Nah, kemudian bagian kedua itu memuat pendahuluan. Jadi dibuat latar belakang penelitian, mengapa kita melakukan penelitian ini, apa solusinya, ya. Jadi
apa masalah yang melatar belakangi kalian membuat suatu proposal atau protokol penelitian. Nah, masalah ini tadi bisa kita lihat dari kenyataan yang ada di dalam masyarakat, ya. Kemudian teori-teori pendukungnya juga sudah dibuat, gitu ya. Nah, kemudian kita merumuskan suatu masalah tersebut. Jadi dari pendahuluan yang sudah kita buat, itu akan mengerucut menjadi permasalahan-permasalahan yang akan kita coba pecahkan dalam penelitian ini. Kemudian kita juga bisa menyusun hipotesis, ya. Nah, hipotesis ini apabila penelitiannya sifatnya analitik. Jadi baik dia itu yang observasional, analitik, ada juga ya observasional analitik, survei analitik, atau dia yang eksperimental, penelitian eksperimental. Nah, ini memuat hipotesis biasanya. Ya. Kemudian kita juga harus merumuskan apa tujuan penelitian dengan jelas dan manfaat penelitian. Nah, tujuan penelitian ini akan dijawab nanti pada kesimpulan penelitian. Ya, jadi kesimpulan itu harus menjawab tujuan dari penelitian. Kemudian kalian harus bisa menyusun suatu tinjauan pustaka yang baik, ya. Jadi serangkaian studi literatur yang mendukung mengenai teori dan konsep yang harus kalian tuangkan dalam tulisan, ya, sehingga pembaca memahami, ya, bagaimana kerangka teori dari penelitian kalian. Kemudian harus jelas metodologinya, desainnya apa, tempat, waktu, populasi sampel, kriteria eksklusi, dan cara kerja itu harus jelas di dalam protokol atau di dalam proposal penelitian. Ya. Kemudian variabel yang diukur apa, kemudian apabila memerlukan analisis statistik, kita menggunakan metode apa, ya. Kemudian harus jelas definisi operasionalnya. Kemudian daftar pustaka ini memuat sumber, ya, memuat sumber kepustakaan yang kita acu di dalam penulisan kita. Jadi sebaiknya harus yang up to date, yang terbaru, karena kita harus meneliti sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ya. Nah, bagaimana menetapkan suatu judul penelitian yang baik? Jadi judul penelitian yang baik itu dia harus menggambarkan semua isi penelitian dari judulnya itu. Ya, kemudian judulnya ini harus disusun dengan kalimat yang sederhana dan tidak boleh terlalu panjang. Biasanya dibatasi sampai dengan 20 kata. Ya, jadi kita harus memaksimalkan bagaimana dalam 20 kata kita menetapkan suatu judul yang menggambarkan seluruh isi penelitian kita. Ya, kemudian jangan menggunakan singkatan di dalam judul, karena singkatan itu belum tentu semua orang mengerti singkatan apa, kecuali singkatan yang sangat umum yang sudah dikenal. Misalkan di bidang kedokteran, ya, kita sudah sering mendengar DNA, RNA, ya, ELISA, PCR. Nah, itu sudah sering singkatan yang baku, yang sangat umum di bidang kita masing-masing. Contohnya misalkan ini judul yang bagus, efek pemberian asetosal dosis kecil terhadap sintesis tromboksan pada wanita pasca menopause. Nah, jadi ini sudah digambarkan dengan jelas, ya. Apa yang kita teliti, yaitu efek asetosal, ya. Kemudian sampel yang digunakan apa? Ini wanita pasca menopause, ya. Kemudian jenis penelitian, dari sini sudah tergambar. Kalau ada pemberian berarti dia penelitiannya eksperimental, ya. Nah, kemudian ini penelitiannya ke manusia, berarti uji klinis, ya, seperti itu. Nah, jadi judul itu harus menggambarkan seluruh isi penelitian. Nah, kemudian judul tadi, cara mudahnya bagaimana kita membuat judul itu, jadi harus mencakup semua 4 W dan 1 H, ya. Jadi kita buat dalam kalimat yang sederhana, ya. Judul penelitian yang 20 kata tersebut sudah mengandung apa topik yang akan diteliti. Jadi sudah mengandung what, ya. Apa yang
topik yang kita teliti. Kemudian mengandung who, yaitu siapa subjek yang akan diteliti tersebut. Jadi subjeknya sudah tergambar di dalam suatu judul penelitian. Kemudian where, ya, di mana dilakukan penelitian tersebut sudah tergambar dari judul. Apakah penelitian di laboratorium, ataukah penelitiannya di lapangan, itu sudah tergambar di dalam judul, harus sudah tergambar. Kemudian kapan dilaksanakan, when, ya, kapan dilaksanakan. Kemudian how, bagaimana dilakukan. Jadi how ini menunjukkan desain penelitiannya, apakah dia observasional, apakah dia analitik, ya, apakah dia penelitian eksperimental, seperti itu. Jadi di dalam 20 kata tadi sudah harus menjelaskan semua. What, who, where, when, how. Nah, ini cara mudahnya. Jadi kita nanti coba di ini ya, di judulnya apakah sudah mencakup semua ini. Nah, kemudian setelah kita menyusun judul, kita harus melakukan penulisan mengenai latar belakang permasalahan. Ya, jadi latar belakang permasalahan ini adalah masalah yang kita temui di dalam kehidupan kita, baik di masyarakat, ya, ataupun di komunitas tertentu, ya. Nah, ini harus menggambarkan masalah, yaitu perbedaan antara kejadian yang sebenarnya dengan apa yang seharusnya atau idealnya, seperti yang ada di dalam teori atau di dalam textbook, ya. Nah, contohnya itu avian flu adalah infeksi virus yang sering mengakibatkan kematian di Indonesia. Kemudian oseltamivir dianggap sebagai efektif untuk infeksi tersebut, tetapi hingga saat ini belum pernah dibuktikan secara klinis. Nah, misalkan ini masalahnya sudah dijelaskan, ya. Jadi belum masalahnya itu adalah sering terjadinya kasus avian flu, lalu sekarang COVID, ya. Nah, kemudian oseltamivir itu dianggap efektif sebagai antiviral, tetapi belum pernah dilakukan uji klinis di Indonesia. Maka kita perlu melakukan suatu eksperimental, ya, uji klinis. Nah, kemudian setelah kita menentukan tadi, ya, menentukan latar belakang masalah, kita harus menetapkan tujuan penelitian, ya. Jadi penelitian yang baik itu harus memiliki tujuan yang lengkap dan jelas. Jadi tujuannya itu harus jelas. Jadi ini merupakan suatu riset question atau pertanyaan, ya. Jadi kita harus mengidentifikasi apa saja permasalahan yang kita akan selesaikan dengan melakukan pengukuran, ya, yang menjadi subjek studi kita, ya. Jadi tujuannya apa? Memecahkan permasalahan apa yang jelas, harus lengkap dan jelas ditulis di dalam protokol penelitian kita atau proposal penelitian kita, ya. Misalkan tujuan penelitian ini ada dua, ya, tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, jadi tujuan umum itu secara garis besarnya saja, ya. Jadi tujuan umum itu secara garis besarnya saja digambarkan. Kemudian tujuan khusus itu menguraikan secara lengkap dan spesifik, kemudian terperinci apa saja yang diteliti. Ya, jadi tujuan itu biasanya menggunakan tujuan umum secara garis besarnya, kemudian tujuan khusus ini secara spesifik atau rinci. Misalkan tujuan umum kita ingin mencari apakah benar bahwa penyakit PPOK itu berhubungan dengan polimorfisme genetik di Indonesia, misalkan, ya. Kemudian secara rincinya kita mau meneliti, misalkan beberapa gen yang kita mau teliti. Misalkan satu, ingin meneliti apakah ada hubungan polimorfisme genetik gen ADAM33 dengan kejadian PPOK di Indonesia. Dua, ingin mencari hubungan antara polimorfisme genetik gen HHIP, ya, dengan kejadian PPOK di Indonesia. Jadi ada dua gennya, ada gen ADAM33 dan gen HHIP, Hedgehog Interacting Protein. Nah, itu jadi tujuan umum di garis besarnya saja yang disebutkan, yang dijelaskan. Kemudian tujuan khusus
itu memuat secara rinci dan spesifik apa tujuan penelitian kita. Nah, kemudian setelah tadi kita membuat pendahuluan tadi ya, ada latar belakang, ada tujuan ya. Nah, kemudian kita di bab 2 nanti akan membuat suatu daftar pustaka ya. Nah, daftar pustaka ini fungsinya adalah kita menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai dasar-dasar permasalahan yang dikaji. Jadi kita mengumpulkan segala bukti-bukti literatur yang sudah established, yang sudah baku ya di dalam bidang penelitian kita. Kemudian penjualan pustaka ini dapat memberi bantuan dalam perancangan. Ya, jadi beberapa prosedur penelitian ya, itu bisa kita ambil dari tinjauan pustakanya. Ya, kemudian membantu dalam memberikan pemahaman mengenai beberapa teori terkait. Jadi semua teori-teori yang berhubungan dengan penelitian kita itu harus terdapat di tinjauan pustaka, sehingga kita tidak perlu membaca yang lain ya, harus cuma membaca tinjauan pustaka itu saja. Jadi untuk tim penguji atau tim komisi etik, dia cukup membaca di tinjauan pustakanya itu yang kalian buat. Kemudian mengungkapkan ide secara sistematis dan kritis. Nah ini, jadi ini wadahnya. Kita mengungkapkan ide secara sistematis dan kritis. Kemudian untuk menghindari adanya plagiarisme. Nah, plagiarisme ini dilihat dari tinjauan pustakanya biasanya, karena ini yang paling banyak biasanya dalam suatu proposal itu tinjauan pustaka ini yang paling banyak porsinya, paling tebal biasanya ya. Nah, jadi kalau misalkan dia itu plagiat, copy paste itu kelihatan dari tinjauan pustaka yang biasanya. Kemudian untuk jalan mengetahui perkembangan beberapa penelitian terkait topik. Jadi beberapa penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian kita, ya, kemajuan beberapa tahun terakhir ini dimasukkan di dalam tinjauan pustaka, sehingga ini membuat suatu sumber yang lengkap, ya, mengenai penelitian kita. Jadi tinjauan pustaka ini harus komplit, ya. Kemudian ini beberapa manfaat. Jadi kita bisa mengungkapkan dari mana sumber data dan yang sudah kita ketahui, kemudian data apa saja yang belum diketahui. Nah, ini masuk di tinjauan pustaka ya. Kemudian mengungkapkan ide-ide yang ingin dituangkan ya. Kemudian sebagai bukti bahwa benar telah dilaksanakan sebuah penelitian ya. Kemudian untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan tulisan itu biasanya ditinjau dari tinjauan pustakanya juga ya. Nah, bagaimana kita membuat sebuah tinjauan pustaka yang baik? Yang pertama kita buat outline-nya dulu, ya. Outline itu adalah kata kunci informasi yang dijadikan sebagai acuan dalam proses pembuatan tinjauan pustaka. Jadi kita buat outline-nya dulu, ya. Jadi kita buat kerangkanya dulu. Jadi pada tinjauan pustaka bagian pertama apa yang akan kita tulis, kemudian bagian kedua apa, bagian ketiga apa. Jadi kita buat kerangkanya dulu. Setelah kita buat kerangkanya tinjauan pustaka itu, baru kita cari literatur yang sesuai ya, dari referensi misalkan situs web, buku dan lainnya yang berkaitan dengan tema yang akan disusun, tinjauan pustaka yang akan disusun. Kemudian jangan lupa dalam menyusun tinjauan pustaka ini tidak boleh copy paste. Jadi kalian harus mengungkapkan dengan bahasa sendiri, harus dilakukan parafrase. Karena kalau kita melakukan copy paste itu akan terlihat. Sekarang ada yang namanya software seperti Turnitin ya. Nah, itu bisa mengidentifikasi apakah suatu tinjauan pustaka atau karya ilmiah tersebut mempunyai kemiripan dengan tinjauan pustaka atau karya ilmiah yang sudah dipublish orang lain. Nah, jadi biasanya ini tidak boleh kemiripannya lebih dari 20%. Nah, jadi harus kurang kemiripannya itu dari 20%. Kalau dia lebih dari 20% itu tidak akan diterima, ya. Kemudian kita juga bisa melihat umum bagian dari judul, ya. Jadi judul merupakan tolak ukur. Jadi kalau kita sudah membuat subbab seperti itu kita buat judulnya. Nah, kita hanya membahas hal itu saja di dalam subbab tersebut. Jangan sampai kita merembet-rembet pembahasannya kepada pokok bahasan yang lain. Jadi biar terarah, ya. Jadi harus sesuai dengan subbab yang kita tulis. Pembahasan yang kita tulis di subbab tersebut. Jangan sampai pada suatu bagian tulisan kita tidak
atau dia ini melampaui batasan yang sudah kita tetapkan atau membahas bahasan yang lain yang tidak berhubungan dengan subbab yang kita tulis, ya. Nah, kemudian dari setelah kita membuat pendahuluan tadi ya, kemudian kita membuat rumusan masalah, kemudian kita membuat daftar pustaka, nah kita akan menyusun hipotesis atau jawaban sementara untuk pertanyaan penelitian yang akan diuji kebenarannya. Jadi hipotesis ini tadi adalah hanya digunakan pada penelitian analitik ya. Jadi untuk penelitian deskriptif saja ini tidak diperlukan hipotesis karena akan menjadi aneh kalau penelitian deskriptif itu menggunakan hipotesis. Nah, jadi hipotesis ini hanya untuk penelitian analitik ya, baik itu survei analitik maupun dia penelitian eksperimental ya. Jadi dia ini merupakan jawaban sementara dari pertanyaan penelitian kita. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita menyusun pendahuluan ya, latar belakang, tinjauan pustaka, kemudian hipotesis, nah kemudian kita akan membentuk suatu diagram yang menjelaskan hubungan yang menyeluruh dari semua variabel yang dibahas dalam tinjauan pustaka. Nah, jadi semua tinjauan pustaka itu dari depan sampai ke belakangnya itu digambarkan dalam suatu diagram yang disebut dengan kerangka teori. Nah, jadi diagram ini menjelaskan hubungan secara lengkap dan komprehensif menyeluruh. Ya, jadi semua teori-teori yang berhubungan dengan penelitian kalian itu harus dimasukkan di dalam kerangka teori ini. Ya, nah jadi ini semua teori yang sudah mapan, ya, bukan teori-teori yang masih diteliti atau ini bukan, ya, tetapi teori-teori yang sudah established. Nah, kemudian dari kerangka teori tersebut kita akan melakukan zoom atau pembesaran, ya, di mana bagian yang kita akan teliti. Nah, ini disebut dengan kerangka konsep. Jadi akan menjelaskan variabel-variabel yang akan kita teliti dan hubungannya dengan variabel yang lain, ya. Nah, jadi kerangka konsep ini merupakan zoom dari kerangka teori. Kalau kerangka teori tadi secara luas ya, misalkan PPOK. PPOK itu penyakit paru obstruktif kronis. Itu semuanya itu dibuat menjadi suatu kerangka teori dari patofisiologinya ya, kemudian pengobatannya itu dimasukkan dalam sebuah kerangka teori. Ya, kemudian mekanisme terjadinya PPOK. Nah, kemudian kerangka konsepnya adalah zoom. Dari mana variabel yang kita akan teliti itu. Misalkan kita hanya ingin meneliti hubungan genetika dengan PPOK. Jadi kita zoom di bagian genetiknya saja, ya. Nah, kemudian beberapa desain penelitian observasional, ya. Jadi penelitian itu bisa dilakukan dengan penelitian observasional. Jadi kita cuma melihat saja tanpa melakukan suatu intervensi, ya. Contohnya adalah case control, ya. Jadi case control ini adalah kita melihat pada masa sekarang, apakah ada kasus atau ada kelompok kontrol, ya. Jadi kelompok kasus itu adalah kelompok yang ditemui kejadian atau penyakit yang ingin kita teliti. Itu disebut kelompok kasus. Kemudian kita juga membutuhkan kelompok pembanding sebagai kontrol. Nah, sehingga nanti bisa kita lakukan suatu analisa membandingkan antara kelompok kasus dengan kontrol. Nah, kemudian untuk penelitian case control ini, kita akan melihat ke masa lalunya. Apakah dia terdapat faktor resiko yang akan kita teliti? Ya, faktor resiko itu ada atau tidak? Misalkan penyakit sekarang ini contohnya adalah COVID-19 misalkan, ya. Nah, ada orang yang kasus, ada yang kena COVID, ada yang enggak. Ya, kemudian kita mau lihat faktor resikonya. Apakah ada misalkan hipertensi pada masa lalunya, apakah dia menderita penyakit hipertensi ada atau tidak, ya. Nah, jadi kita lihat apakah kelompok kasus itu kita tanya masa lalunya menderita hipertensi atau tidak, kemudian kelompok kontrol yang seimbang dengan kasusnya, ya, yang satu ini, yang satu jenis, jadi tidak berbeda banyak nih umurnya, ya, jenis kelamin, ya, kemudian pekerjaan, jadi sama semua kalau bisa, ya. Nah, bedanya satunya kena penyakit, satunya tidak. Nah, kita lihat ke belakang juga, apakah dia memiliki faktor risiko tersebut, kena hipertensi apa enggak.
Ya, nah nanti baru setelah ini kita bisa melakukan analisis. Kemudian bisa case control ya. Jadi case control itu pada saat itulah. Jadi tidak dilihat ke belakang lagi ya. Jadi pada saat itu. Ya, jadi faktor resiko apakah ada atau tidak. Sedangkan penyakit ada atau tidak ya. Yang membedakan dengan ini yang sebelumnya ya, kalau case control itu melihat ke masa lalu. Sedangkan case control ini pada saat itu, pada saat melakukan pengamatan. Langsung kita lihat apakah memiliki faktor risiko tersebut atau tidak. Ya. Nah, kemudian kalau kohort ini adalah kita mau melihat apakah kelompok yang memiliki faktor risiko dengan kelompok yang tidak memiliki faktor risiko, kita akan ikuti selama beberapa waktu ke depan. Ya. Nah, kita akan lihat apakah ada perbedaan antara kelompok yang memiliki faktor risiko dengan yang tidak memiliki faktor risiko dalam hal timbulnya penyakit. Kita ikuti secara prospektif ke depan. Kita melihat masa yang akan datang. Ya. Jadi titik awalnya di sini ada tidak faktor risiko dikelompokkan menjadi 2 subjeknya, nah kemudian diikuti ke masa yang akan datang. Ya, pengamatannya. Kohort juga ada yang sifatnya melihat ke belakang atau retrospektif. Nah, jadi yang dilihat kalau retrospektif itu titik awalnya pada masa lalu ya, tapi pengamatannya sekarang. Nah, tetapi ini harus mempunyai catatan yang lengkap ya, medical record yang lengkap sehingga kita tidak akan terjadi suatu bias atau rancu pada penelitian kohort retrospektif ya. Jadi ini akan lebih ketat ini syaratnya ya. Kemudian uji eksperimental, ada itu in vivo, ya, uji preklinik dan uji klinik. Jadi penelitian eksperimental itu bisa kita lakukan di dalam ini ya, di dalam hewan coba atau di uji preklinik, kemudian uji klinik. Bisa juga kita lakukan uji in vitro, ya. Jadi sebelum kita lakukan uji ke hewan coba, zat yang kita akan uji tersebut sudah kita lakukan screening molekulnya atau sintesisnya. Ya, jadi sudah kita uji dulu. Misalkan kita ingin menguji ekstrak bakau, apakah dia memiliki kandungan antioksidan. Kita akan mencari dulu molekul-molekul yang dia mempunyai efek antioksidan di dalam suatu ekstrak tumbuhan tersebut. Jadi kita lakukan uji in vitro, kita lakukan uji fitokimianya dulu, ya, mengecek bahan-bahan apa saja yang ada terkandung di dalam suatu ekstrak dari bahan alami tersebut. Ya. Kemudian ekstraknya tersebut kita lakukan fraksinasi, jadi pemisahan dipisahkan, sehingga didapatkan suatu zat aktifnya. Nah, kemudian zat aktif tersebut baru kita lakukan uji pada hewan coba, ya, meliputi uji toksisitas misalkan, kemudian uji karsinogenik, ya. Nah, uji toksisitas ini ada yang akut, jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kemudian uji tersebut bisa dilakukan secara paralel, ya, atau bisa secara ini, ya. Nah, uji desain paralel ini, ya, ini merupakan uji ini nih, uji klinik, ya, uji klinik. Jadi untuk uji klinik yang paling banyak digunakan itu adalah desain paralel. Jadi ini bisa digunakan untuk pengujian klinik misalkan pada penyakit akut atau kronis. Ya, jadi bisa untuk penyakit akut atau kronis. Nah, ini bisa menggunakan 2 kelompok atau lebih. Ya. Nah, perlu kelompok yang seimbang, jadi harus dilakukan randomisasi. Jadi dibuat pasangan yang serasi. Jadi perlu ada kelompok kontrolnya, ya. Kemudian perlu penyamaan. Nah, kecuali untuk tindakan bedah, karena tindakan bedah ini tidak bisa diprediksi, ya. Nah, kemudian pada uji klinik yang desain paralel ini dilakukan randomisasi di sini, ya, di pemilihan sampel. Jadi harus seimbang antara kelompok yang dilakukan pelakuan sama kelompok kontrol. Dan pengukurannya itu harus di awal dan di akhir. Jadi pre dan post study dilakukan.
Nah, kemudian kalau untuk yang desain menyilang, untuk uji klinik yang desain menyilang, nah dia bisa dilakukan pertukaran, ya, dilakukan crossover. Jadi untuk kelompok pertama yang dilakukan kontrol, kemudian setelah dia melewati fase perlakuan, kelompok kontrol ini bisa diperlakukan menjadi kelompok uji, ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi kelompok uji setelah dia melewati fase pengujian, kemudian dia akan melewati fase washout atau dia di stop dulu perlakuannya, kemudian dia akan dijadikan kelompok kontrol. Nah, dengan desain menyilang ini kita dapat menghemat jumlah sampel penelitian, jadi tidak perlu terlalu banyak sampelnya. Jadi kita bisa lakukan 2 kali, ya. Kontrol itu bisa dijadikan perlakuan, setelah fase washout, begitu juga kelompok perlakuan bisa diperlakukan sebagai kelompok kontrol, ya, setelah fase washout, setelah fase pencucian, ya. Nah, tetapi ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi kemungkinan untuk drop out suatu subjek penelitian itu akan sangat besar karena dia melewati 2 kali masa pengujian, ya. Jadi ini membutuhkan waktu yang lebih banyak, walaupun dia mempunyai keuntungan sampelnya nggak sebanyak yang desain yang paralel tadi, ya. Kemudian kita juga bisa melakukan pengujian berupa survival analysis, ya. Jadi analisis kesintasan atau ketahanan, yaitu kita mengambil penelitian eksperimental atau observasional, ya, pada 2 kelompok atau lebih yang dibandingkan antara waktu sampai terjadinya suatu efek dengan satuan waktu, ya, misalkan kematian, stroke, dan lain-lain. Ini bisa menggunakan Kaplan-Meier-Shorter plot atau log rank test, ya. Nah, kemudian setelah kita menetapkan desain penelitian, ya, kita mau penelitian apa ini? Mau penelitian observasional saja atau mau penelitian eksperimental, ya. Desainnya sudah kita tetapkan, mau milih yang mana, ya. Mau pilih case control atau mau pilih cohort, ya, atau mau uji in vitro, in vivo, preklinik, uji klinik, mana yang sudah kita tetapkan, ya, desainnya. Nah, selanjutnya kita lakukan pengumpulan data, ya, kita merancang bagaimana kita mengumpulkan datanya nanti, data penelitian kita. Nah, menurut sumbernya data itu bisa berupa data primer, yaitu data yang kita ambil langsung, ya, data sekunder, dan data tersier. Nah, data primer itu diperoleh secara langsung dari subjek yang diteliti. Jadi kita langsung melakukan pengamatan, ya. Nah, data yang kita peroleh itu kita sebut dengan data primer. Kalau data sekunder, itu datanya kita dapat dari instansi atau institusi yang sudah melakukan pengumpulan data. Misalkan dari medical record di rumah sakit, dari kantor Departemen Kesehatan, ya, Riskesdas itu, ya, atau dari puskesmas yang sudah memiliki data. Nah, kita tinggal mengambil data yang sudah dikumpulkan oleh instansi atau institusi yang yang berwenang, ya, dari rumah sakit, puskesmas, kantor, atau lain-lain. Nah, kemudian bisa juga sumber data itu berupa data tersier dari jurnal ilmiah, textbook, dan internet. Nah, kita mau melakukan meta-analisis misalkan, ya. Nah, meta-analisis ini kita menggunakan data tersier. Jadi data yang sudah dipublikasi di jurnal ilmiah, textbook, atau di internet, atau dari laporan penelitian. Nah, jadi ini disebut dengan data tersier. Nah, kita tentukan jenis data kita. Kita mau mengambil data primer, data sekunder, atau data tersier, ya. Nah, kemudian cara mengumpulkan data primer yang data langsung tadi bisa melalui observasi atau pengamatan langsung, bisa mengamati langsung, atau melakukan interview, wawancara, tanya jawab, ya. Kemudian kita menyebarkan kuesioner atau angket, ya, bisa juga. Atau kita melakukan pengukuran langsung, ya, bisa. Atau kita melakukan penilaian fisik, misalkan kita memeriksa bentuk dada, ya,
kita memeriksa adanya bunyi rongki gitu ya. Nah, ini melakukan pengumpul data primer dengan melakukan pemeriksaan fisik. Antropometri, mengukur tinggi badan, berat badan, itu pemeriksaan fisik. Nah, kemudian data primer juga bisa didapatkan melalui interview secara mendalam, ya, diskusi secara mendalam. Jadi dilakukan eksplorasi. Jadi bukan interview tanya jawab biasa dengan angket, tapi lebih mendalam di sini. Kemudian data primer dapat kita ambil dengan pemeriksaan laboratorium seperti kadar LDL, HDL, ya, trigliserida, kemudian pemeriksaan darah rutin seperti itu. Kemudian dengan alat radiologi atau ronsen, ya, kemudian alat-alat lainnya USG, MRI, CT scan, dan partisipasi dan lain-lain ya. Ini adalah sumber-sumber bagaimana kita mengumpulkan data primer. Nah, ini untuk melalui observasi atau pengamatan. Ya, jadi pengamatan itu dilakukan harus menggunakan cara yang objektif. Jadi secara yang sebenarnya pengamatan itu ya, jangan bersifat subjektif, tapi harus objektif. Jadi ada checklist yang kita lakukan, ya, yang kita penuhi dalam suatu pengamatan. Kemudian dapat menggunakan alat bantu, ya, hasil pengamatan ini dicatat dan peneliti tidak boleh melakukan intervensi sama sekali. Jadi cuma mengamati saja dia. Ya. Nah, hasil dari pengamatan ini akan berupa data nominal atau data ordinal, ya. Kalau dia datanya kualitatif. Nah, kemudian dengan teknik wawancara atau interview, ya, jadi ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung, kemudian berkomunikasi secara lisan. Jadi peneliti ini adalah orang yang bertanya, sedangkan responden itu berperan sebagai pemberi informasi. Ya, jadi yang paling mengetahui mengenai dirinya sendiri itu adalah responden. Jadi peneliti tadi yang berperan sebagai penanya itu tidak boleh menyarankan jawaban. Jadi dia harus menerima saja, tidak boleh menambahi atau mengurangi jawaban dari responden. Ya. Nah, ini akan menghasilkan data kualitatif atau data kategori, kemudian bisa juga data nominal dan data ordinal. Kemudian berkomunikasi lisan, ya. Nah, ini syaratnya yaitu harus ada sumbernya, pembicaranya, harus ada audiens atau penerima, ada materi yang disampaikan, ada media yang menyampaikan, dan ada yang feedback dari audiens. Jadi komunikasi secara lisan, ya. Kalau sekarang misalkan dari pandemi ini tidak harus bertatap muka langsung, bisa lewat Zoom, ya, atau WhatsApp call, ya. Ini bisa komunikasi lisan. Yang penting ini ada semua syarat-syaratnya. Ada pembicaranya, ada penerimanya, ada materi yang disampaikan, ada media untuk menyampaikannya, ya. Kemudian ada feedback, ada masukan, ada umpan balik dari audiensnya. Nah, untuk wawancara, ya, ini tidak harus peneliti itu sendiri yang melakukan wawancara. Jadi bisa kita meminta bantuan tim atau orang lain yang menjadi sebagai pewawancara atau interviewer, ya. Tetapi dia harus memenuhi beberapa syarat, ya. Misalkan satu, berasal dari wilayah setempat, ya, dia mengerti bahasa daerah tersebut, gitu ya. Kemudian berpendidikan minimal SMP nih, bukan SLP, ya, minimal SMP atau SMA. Jadi dia bisa melakukan proses komunikasi dengan baik. Kemudian memahami adat istiadat dan bahasa lokal, dan dia juga harus mengerti tujuan penelitian apa, ya, harus dilakukan pelatihan dulu sebelum dia diterjunkan menjadi pewawancara. Jadi untuk tim interviewer tersebut harus kita lakukan intervensi dulu, ya, sebelumnya harus kita lakukan pelatihan dulu sehingga dia memahami tujuan penelitian, kemudian memahami isi kuesioner, mampu menjelaskan kuesioner pada responden kalau respondennya tidak mengerti, dan kemudian yang penting dia tidak boleh menambahkan atau mengurangi dari kuesioner tersebut, nggak boleh. Jadi harus benar-benar jawaban dari responden, ya. Nah, ini kalau untuk kuesioner atau angket, ini yang baik, ini kuesioner yang baik itu dia pertanyaannya singkat, jelas, dan mudah dipahami. Jadi tidak bertele-tele pertanyaannya itu.
Ya, jelas dia menggunakan kata tanya apa, bagaimana, siapa, kapan, di mana, ya. Jadi kalau dia menggunakan kata tanya, ya, dia akan lebih singkat, jelas dan mudah dipahami. Jangan tidak menggunakan kata tanya pertanyaannya. Kemudian kuesioner yang baik itu juga dinilai dari responden mampu menjawab dengan benar, ya. Kemudian tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Kemudian kuesioner yang baik itu tidak menyinggung perasaan, ya. Kemudian satu pertanyaan hanya satu makna saja, tidak ada makna yang ambigu. Pertanyaannya itu harus dibuat dengan jelas. Jangan sampai pertanyaannya itu menghasilkan jawaban yang beraneka ragam maknanya, ya. Nah, jadi tiap pertanyaan selalu ada jawabannya dan jumlah pertanyaan tidak terlalu banyak kalau bisa kuesioner itu. Kalau terlalu banyak juga itu akan menyebabkan respondennya tidak fokus dalam menjawab kuesioner. Jadi kuesioner yang baik itu dia singkat, jelas, mudah dipahami, pertanyaan tidak terlalu banyak, ya. Kemudian untuk pengukuran, ya. Nah, pengukuran ini harus valid, ya. Harus valid dia. Dan pengukuran itu biasanya memberikan hasil data yang sahih, yang sah dan reliable. Jadi harus menghasilkan data yang valid, ya. Nah, kemudian hasilnya itu merupakan data kuantitatif atau continuous, ya, yaitu dengan desimal atau pecahan. Nah, sumber bias pada pengukuran, ini pengukuran tersebut bisa jadi tidak akurat, tidak valid, kalau dia instrumen yang digunakannya itu tidak jelas, ya, atau tidak standar. Instrumen yang digunakan tidak standar, tidak dikalibrasi, ya. Kemudian alatnya sudah rusak. Nah, ini bisa merusak hasil pengukuran, menyebabkan hasil pengukuran tidak valid. Yang kedua, teknik atau cara pengukurannya tidak sesuai dengan prosedur. Makanya kita perlu menuliskan teknik, cara, prosedur pengambilan data atau pengukuran yang benar di dalam proposal penelitian kita. Ya, jadi setiap pengukuran tersebut dilakukan dengan teknik yang terstandar. Kemudian cara membaca hasil, ini juga, ya. Jadi harus orang yang ahli yang membaca hasilnya, yang benar-benar berkompeten. Misalkan untuk hasil radiologi dibaca oleh radiolog, jelas. Untuk hasil patologi anatomi dibaca oleh seorang patologis, ya. Untuk membaca EKG ya dibaca oleh seorang dokter misalkan. Itu harus jelas, cara membaca hasilnya juga harus jelas. Kemudian pengukuran itu juga dapat salah hasilnya apabila penelitinya overload, pekerjaannya berlebihan. Jadi suatu hari dia bisa mengambil sampel 50 misalkan. Ya sudah kelelahan dia mengambil sampelnya. Nah, itu bisa terjadi kesalahan pengukuran akibat human error, ya, kelelahan peneliti. Nah, cara meminimalisir bagaimana untuk memperkecil suatu bias, ya, penelitian, kesalahan yang sistematik pada penelitian ini, ya, dalam hal pengukuran. Yang pertama kita menggunakan alat ukur yang terbaik, ya. Jadi menggunakan alat ukur yang terbaik, yang standar, yang gold standar, ya. Misalkan untuk menetapkan suatu pasien itu diagnosis dengan bisinosis, ya, itu kita menggunakan yang terbaik, ya. Kita menggunakan bronchoalveolar lavage, jadi bilasan bronchoalveolar, ya, untuk menetapkan suatu pasien itu obstruktif atau tidak. Kita menggunakan spirometri, ya, spirometri yang sudah disesuaikan pengukurannya, ya. Jadi dengan estimate value-nya. Jadi kita untuk orang Indonesia kita menggunakan nilai standar fungsi paru untuk orang Indonesia, penemu mobile misalkan Indonesia. Jangan menggunakan nilai standar paru orang Eropa karena berbeda. Jadi harus gunakan alat ukur yang terbaik, ya. Kemudian cara mengukur yang baku. Nah, ini harus pas cara mengukurnya yang baku. Misalkan kita mengukur tinggi badan, ya,
Itu kita mengukurnya menggunakan alat yang baku. Kemudian cara mengukurnya, jadi pasien atau responden harus menempel di dinding, tumitnya dan bagian oksiputnya harus menempel. Kemudian badannya juga harus menempel di dinding. Nah, itu cara pengukuran tinggi badan yang baku. Ya. Kemudian sebaiknya dilakukan pengukuran ulang atau 2 kali pengukuran minimal, jangan 1 kali. Ya. Jadi kalau dia sama, pengukuran pertama dan kedua itu sama, itu berarti sudah kita ini ya, kita meminimalisir bias kalau kita mengukur 2 kali paling tidak. Kalau dia pengukuran pertama dan yang kedua berbeda, maka kita perlu melakukan pengukuran ketiga. Ya. Jadi kalau dia pengukuran pertama dengan kedua sudah sama, mendekati misalkan pengukuran pertama 75%, kedua 74%, mendekati ya udah. Tapi kalau pengukuran pertama 75, kedua 110 itu kan beda. Nah, jadi kita harus mengukur ulang. Mungkin kita salah dalam caranya ya, atau prosedurnya ada yang salah gitu. Kemudian gunakan cara membaca yang baku ya, kemudian pengukuran hanya pada sebagian dari populasi, jadi sampel saja. Nah, jadi untuk mengukur pada suatu penelitian kita lakukan sampling saja ya, tidak perlu seluruhnya. Nah, kemudian pengukuran tersebut juga harus valid dan variabel ya, di mana artinya data yang valid itu adalah data yang diperoleh harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan serta ada relevansinya. Itu yang dimaksud dengan valid. Jadi data yang diperoleh itu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan serta relevan. Itu yang dimaksud dengan valid. Kemudian reliable artinya data yang diperoleh dapat dipercaya ya, dan cukup diteliti dan hasilnya selalu konsisten. Jadi harus reliable, data pengukurannya itu dapat dipercaya, kemudian teliti dan hasilnya konsisten. Bahwa berapa kali diukur pada waktu yang berbeda tetap sama hasilnya ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan ini ya, penetapan bagaimana kita cara mengukur variabelnya ya, bagaimana kita mengambil datanya. Nah, kita perlu menetapkan kira-kira uji statistik apa yang kita gunakan di dalam penelitian kita. Ya. Kalau kita ingin menarik suatu kesimpulan atau analitik, ya, ini memerlukan uji statistik biasanya. Nah, uji statistik itu secara garis besar itu ada 2, yang parametrik dan non parametrik ujinya, ya. Nah, untuk uji parametrik ini uji yang lebih sahih, yang lebih diterima. Kita biasa menggunakan di dalam penelitian kedokteran itu uji T independen, kemudian uji T berkait atau paired test atau relativity test, uji korelasi Pearson, ya, kemudian uji analisis varians atau ANOVA, ya. Nah, kalau dia cuma 2 kelompok saja, nah biasanya kita gunakan uji t-test atau T berpasangan atau korelasi, ya. Nah, tetapi untuk beberapa kelompok kita menggunakan uji yang menggunakan ANOVA, bisa one way, bisa juga two way ANOVA. Tapi untuk uji parametrik ini, data yang kita gunakan dia harus datanya homogen, ya. Kemudian dia harus ini, ya, harus sama variansinya. Tidak boleh variasinya terlalu besar. Jadi harus homogen dan variansinya sama. Nah ini ya syarat-syarat uji yang parametrik tadi. Selain dia distribusi data yang normal, jadi dia tidak terlalu jauh jarak antara range-nya, ya. Jadi distribusi data yang normal, kemudian variansinya sama, kemudian sampel itu harus diambil secara random, tidak boleh non random, harus random, ya. Itu baru dia syarat digunakannya uji parametrik. Kemudian data memperlihatkan secara interval atau rasio. Ya, kalau interval atau rasio baru bisa digunakan uji parametrik. Nah, kalau dia tidak mencukupi syarat-syarat tersebut, ya, jadi tadi datanya tidak normal, variansinya dia tidak sama, tidak diambil secara random, atau dia skala selain interval dan rasio ya secara ordinal atau dia nominal, maka kita menggunakan uji non parametrik yang biasa digunakan uji chi-square, Fisher, Kolmogorov-Smirnov, chi-square McNemar dan lain-lain ya. Nah, jadi ini alternatifnya. Apabila kita ingin
menggunakan uji parametrik t-test. Apabila tidak cukup syaratnya, kita bisa melakukan alternatif uji parametrik. Non-parametriknya adalah Mann-Whitney kalau untuk t-test ya. Kemudian pair t-test itu Wilcoxon, correlation Pearson. Kalau dia tidak cukup syarat parametriknya, kita bisa lakukan uji alternatif Spearman-Rank correlation atau ANOVA. Kita tidak cukup syarat parametriknya, kita lakukan uji non-parametrik Kruskal-Wallis. Ya, itu jadi bagaimana kita menyusun suatu kerangka atau proposal penelitian, ya, apa-apa yang harus kita siapkan. Jadi setelah melewati berbagai tahapan ini, ya, akan dihasilkan suatu proposal penelitian yang nanti akan kita jadikan acuan dalam kita meneliti, ya. Nah, jadi proposal ini harus dibuat dengan baik, ya. Mungkin ada pertanyaan adik-adik sekalian, silakan. Mohon izin bertanya dok, dengan Robi dokter. Silakan Robi. Ya dok, berarti kan kita di terakhir tadi dok, padanya kita harus menentukan uji kita itu menggunakan uji parametrik atau non parametrik ya dok. Iya. Nah, yang ingin ditanyakan, apakah berarti untuk menentukan itu kita perlu melakukan pengukuran data kita dok, apakah normal atau abnormal dulu atau bisa langsung masuk ke dalam parametrik non parametrik dokter? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Robi ya. Jadi uji analisis data ya, uji statistik tadi digunakan untuk apabila kita ingin menarik suatu kesimpulan secara analitik ya. Jadi kita menarik kesimpulan. Nah, yang lebih diterima itu adalah yang lebih kuat penarikan kesimpulannya adalah secara parametrik. Ya, tetapi dia harus mengikuti syarat-syaratnya dulu. Jadi harus variansinya sama, ya. Kemudian datanya homogen, dia lakukan secara random, kemudian datanya merupakan data yang sifatnya continue ya, rasio atau dia datanya sifatnya ini apa namanya? Ya, ini ya tadi ya. Nah, apabila dia tidak cukup syarat-syarat untuk uji parametriknya, kita baru menggunakan uji non-parametrik. Nah, jadi harus diuji dulu menggunakan pengujian ini, ya, apa namanya, uji homogenitas, ya, dan uji variansinya, apakah dia sama. Ya, bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya atau Kruskal-Wallis seperti itu, Robi. Baik dokter, terima kasih banyak dok informasinya dok. Ya, jadi memang harus diusahakan agar kita menggunakan uji statistik yang parametrik, tetapi kalau tidak mencukupi syarat untuk uji parametrik, bisa kita gunakan uji non parametrik walaupun dia hasilnya tidak sebaik uji parametrik. Nah, ini syarat-syarat dari datanya terdistribusi normal, berarti kita harus menggunakan uji normalitas data dulu ya. Apakah datanya normal atau tidak? Kemudian uji variansinya, apakah variansinya sama atau tidak. Nah, jadi harus diuji normalitas datanya dulu, kemudian diuji variansinya. Ya. Nah, kalau dia cukup ini normal, datanya tersebar normal, variansinya tidak berbeda, ya sama, jadi nah baru kita bisa menggunakan uji parametrik tersebut. Ya, nah begitu Robi ya. Baik dokter, terima kasih dok. Ya, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Izin dok bertanya dok, Rizky Ya, dok. Rizky silakan. Nah, izin dok, mungkin pertanyaannya agak personal mengenai proposal penelitian untuk tesis saya dok. Iya. Tadi kan disebutkan untuk judul
itu kan ada yang deskriptif, baik analitik maupun yang hanya survei, Dok. Nah, kalau untuk kategori tesis, Dok, apakah ada syarat minimal atau persyaratan khususnya, Dok? Soalnya dari arahan dari pembimbing tesis saya, Dr. Nina, itu rencananya saya akan melakukan penelitian yang sifatnya itu deskriptif, Dok, untuk tesis, Dok. Itu meneliti regimen obat TB MDR yang terbaru, yang non-injeksi, Dok. Apakah itu diperbolehkan untuk tesis atau tesis itu punya persyaratan khusus jenis penelitian, Dok? Terima Ya. kasih, Dok. Oke, Rizky, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi untuk tingkat magister S2 atau spesialis, yang penting kita bisa melakukan publikasi sebenarnya. Ya, publikasi nasional ataupun internasional. Ya, jadi tidak harus penelitian eksperimental, enggak. Penelitian berupa survei atau penelitian observasional juga bisa digunakan selama dia memang dapat kita publikasikan. Ya, jadi kalau kita melihat di publikasi internasional atau publikasi nasional, ada penelitian sejenis yang sama jenis penelitiannya, ya. Jadi bisa itu penelitian itu dilakukan publikasi di tingkat internasional atau nasional, ya nggak masalah. Jadi nggak harus eksperimental penelitian untuk ini, untuk tingkat spesialis atau S2. Jadi bisa melakukan penelitian survei atau observasional saja, ya. Nah, tetapi mungkin penelitian surveinya yang analitik, ya. Jadi menghasilkan suatu kesimpulan dari analisa statistik, bisa. Jadi tidak harus eksperimental, boleh. Yang penting nanti targetnya harus ada publikasi internasional atau publikasi nasional di jurnal. Jadi nggak masalah. Ya, Rizky, apa ini rencana temanya? Penelitian tentang regimen terbaru untuk TB MDR, Dok, yang jadi penelitian uji non-injeksi. klinik ya ke manusia kan? Tidak, Dok. Itu kan regimennya sudah diganti dengan yang non-injeksi dari awal 2021, Dokter. Nah, Nanti saya akan ikuti 2 tahun ke depan apakah ada ya, pengaruh terhadap fungsi ginjal, fungsi hati, dan seberapa efektif terapi tersebut, Dokter. ya, itu termasuk uji klinik karena ke manusia kan? Iya, Dokter. Ya, jadi termasuk uji klinik ya ke manusia. Nah, jadi sifatnya kita melakukan observasi, pengamatan, ya. Nah, Iya, nanti Dokter. harus dibandingkan dengan harus ada pembandingnya nanti. Ya, yang penting ada pembandingnya. Ya, Rizky ya. Baik, Dokter. Jadi, terima kasih. Jadi mau kohort ceritanya nih 2 tahun ke depan di awal ya mati. Iya, kohort Dokter. mati. Oh ya, berarti Iya, harus ditetapkan dulu sudah ininya ya, kelompok kontrol dengan kelompok kasusnya sudah ditetapkan itu kalau kohort itu ya. Berarti diikuti 2 tahun ke depan. Nah, seperti ini. Jadi ada faktor resiko positif dan ada faktor resiko negatif. Ya. Jadi nanti kita bandingkan nanti. Jadi yang menerima obat TB MDR tadi ya? Iya, benar, Dokter. Nah, jadi dia menerima obat ini TB MDR, sedangkan kelompok kontrolnya yang tidak. Nah, diikuti ke depan. Sama-sama TB mungkin ya. Mungkin sama-sama subjek yang TB, ada yang menerima obat tersebut, ada yang tidak. Nah, kita ikuti selama 2 tahun yang akan datang. Ada nggak gangguan ginjalnya nanti? Dibandingkan. Begitu. Iya, Dok. Baik, Jadi Dokter. ini desainnya, rencananya. Ya, kohort ya. Iya, Dok. Oke, bagus, bagus. Mudah-mudahan Allah permudah, lancar penelitiannya ya. Menghasilkan publikasi Amin. yang baik. Terima kasih, Bagus. Dokter. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Dokter izin bertanya, Dokter. Dengan Adi, Dokter. Adi dulu atau David dulu? Adi, boleh. Silakan. Bang David aja dulu, Dokter, nggak apa-apa. Ayo, David dulu boleh dikasih. Baik, Adi. Dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Adi. Dokter, saya ingin bertanya. Saya mungkin masih ada kaitan juga dengan masalah deskriptif dan juga analitik. Saya mau bertanya untuk mungkin misalkan kita mau tadi kan kalau deskriptif kan sebaiknya harus ada berupa analitik yang berupa kontrol, tadi merespon jawabannya.
Ya. Pertanyaannya Rizky tadi. Dan jadi sebenarnya saya ada seperti ide penelitian yang sempat diusulkan juga dan sempat dikasih ide begitu bahwa mau melihat penurunan fungsi paru pasca survive dari COVID. Ya. Nah, apabila ini kan populasinya kan satu rumah sakit, lalu kemudian outputnya sembuh, terus sembuh dan kemudian dia mau dilihat apakah ada penurunan fungsi atau enggak. Kalau tadinya saya berpikir bahwa itu harus bisa deskriptif, bahwa maksudnya apakah kejadian tersebut hanya untuk menjelaskan aja fenomena, apakah akan akan jadi penurunan atau enggak gitu fungsi parunya, dilihat dari spirometrinya. Ya. Kemudian kalau itu ternyata harus diubah menjadi analitik yang harus ada kelompok kontrol, maksudnya apa, berarti harusnya itu harus diubah jadi bentuk kayak gitu ya dokter ya, nggak bisa cuma untuk bisa dia cuma satu kelompok ini ya. Jadi untuk observasional bisa dia deskriptif sederhana atau deskriptif analitik. Jadi tanpa kelompok pembanding, jadi kelompok itu aja. Oh, jadi saya bisa untuk menjelaskan bahwa di kelompok populasi yang survive dari COVID ininya. Tapi kalau misalkan itu dokter, saya mau tanya apakah tetap ada uji statistik? Uji statistiknya ada jelas. Jadi kita harus melihat apakah dia bermakna perbedaan ininya ada atau tidak, penurunan fungsi parunya. Jadi nanti jelas ada uji ininya. Uji statistiknya jelas ada. Kalau analitik dia ada uji statistik ya. Bisa kita pakai uji korelasi ya. Jadi bisa kita pakai uji regresi, bisa seperti itu uji ya. Oh ya, baik dokter. Jadi nanti kita akan rancang itu. Kita pakai yang uji yang mana, regresi atau korelasi ya. Nah, itu kan tanpa ada kelompok pembanding. Jadi kelompok itulah sendiri yang kita bandingkan. Bisa kita ambil analisanya, statistiknya. Baik dokter, terima kasih dok. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Adi tadi? Ya dokter, yang pertanyaan pertama sudah terjawab dengan dokter Sazili tadi dokter, hampir sama pertanyaannya. Cuma yang kedua dokter, untuk menghindari kasus plagiarisme pada tinjauan pustaka. Ya. Ini kan tadi udah mencoba ngulang ngotak-ngatik dokter ya. Pada regimen tuberkulosis ini kan sebenarnya bakunya hampir sama. Terus tadi coba di situs internet untuk mengenali similarity text, itu masih tetap ada indikasi plagiarisme dokter ya. Berapa persen nih? Hampir 80% dokter. Wah, 80% nggak bisa diterima, itu berarti benar-benar. Iya. Makanya kan tadi kan udah dicoba dokter dari kalimat aktif ya di pasif, ternyata masih similarity juga dokter ya. Sedangkan kan pada baku tuberkulosis kan kalimatnya sederhana dokter ya. Itu bagaimana dokter? Apakah kita perlu menambahkan kalimat-kalimat tertentu supaya menghindari kalimat plagiarisme itu dokter ya? Jadi bisa kita siasati ya, untuk tinjauan pustaka, bisa kita tambah tinjauan pustakanya lebih panjang ya dengan kalimat-kalimat kita sendiri. Jadi kalaupun dia ada yang sama dengan alat checker plagiarisme itu, dia akan menurun ininya persentase similaritasnya. Nah, jadi bisa kita tambah ya, ditambahkan atau ini. Jadi dia biasanya keseluruhan tidak satu bagian saja yang kita periksa. Jadi keseluruhan bab 2 misalkan, itu berapa persen kesamaannya. Keseluruhan bab 1 berapa persen. Ya, jadi enggak satu cara pemeriksaan saja. Jadi keseluruhan bab dia. Baik. Jadi maksimal itu samanya 20% similarity-nya. Ya, itu baru bisa diterima. Kalau dia lebih dari 20%, berarti masih tinggi tingkat similaritasnya. Berarti masih plagiarisme. Tergolong itu. Ya, bisa pakai Turnitin. Tadi pakai apa Turnitin ya? Iya, dokter. Nah, itu dari mana ininya? Yang gratis apa yang ini? Dipakai yang online sih dokter, dicoba dokter. Cuma kan begitu masukin di upload, langsung di scanning sama dia, langsung muncul angka presentasinya dokter. Oke, yang online ya. Iya. Iya, dokter. Ya, jadi syarat diterimanya kalau di Unila itu 20% similarity-nya maksimal. Di bawah 20% sudah bagus, sudah bisa diterima. Jadi coba diparafrase lagi ya. Ditulis ulang ya. Ada lagi yang mau tanya? Silakan.
Ya, saya harap kalian sudah berapa kali kuliah ini sudah punya ya rancangan penelitian proposal. Nah, ini kalau bisa udah selesai semester ini rancangannya, semester depan tinggal ujian proposalnya. Baik, dokter. Oke, mungkin tidak ada lagi yang bertanya. Ya, saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti ke depan kalau misalkan ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.